Ye Feng, kamu bertarung melawan naga kuno. Energi spiritualmu terlalu kuat. Kerajaan langit mulai hancur. Tidak ada waktu lagi. Memang pantas disebut Kaisar Sembilan Langit, Ye Feng. Bahkan bisa bertarung sejauh ini denganku. Kamu telah mengamuk di 3 dunia. Hari ini aku Ye Feng akan mewakili semua makhluk di 9 langit. Membunuhmu di sini. Jurus pedang langit. Kamu bahkan berhasil mencapai puncak kekaisaran. Pedang. Hancur. Berhasil. Ye Feng, kamu bagaimana? Jika bukan karena naga kuno sedang dalam masa reinkarnasi, aku juga tidak bisa menyegel rohnya. Apa yang kamu lakukan? Ye Feng, langit ini sudah saatnya berganti pemilik. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Suyusi Jalang baru datang beberapa ratus tahun. Mengapa bisa mendampingimu? Kamu memang pilih kasih. Tidak takut ku katakan, naga kuno ini adalah aku yang melepaskannya. Ditambah dengan 10 arah penghancur dewa. Tenanglah dan matilah. Suyu formasi ini berasal dari sumber kekacauan. Kamu tidak bisa menahannya. Jangan lakukan hal bodoh. Suyu. Pergi. Bukannya kalian bilang kau bayar? Bisa membawa kakakku pergi. Ini mana? Runner, Ini dunia manusia. Apakah ini rohku bereinkarnasi? kak kamu sudah bangun. Fenger. Aku mengerti. Suyu menghabiskan seluruh kekuatannya pada saat terakhir mengirim sehelai rohku berinkarnasi ke tubuh ini. Level Chi Refining Pertama. Bahkan tidak bisa mencapai. Keluarga mengingatkan memungkinkan dia untuk menikahi putri besar. Tapi pada malam pernikahan, dia menyelinap ke kamar Nyonya Su. Berusaha melakukan hal kotor. Ujian 8 keluarga besar akan segera dimulai. Dia malah di sini, pada saat yang krusial, melakukan hal seperti ini. Kalian memfitnah kakakku. Pemilik asli tubuh ini ternyata diperlakukan seperti ini. Sekarang 7 meridian utamanya sudah hancur. Aku mencoba masuk ke laut kesadaran untuk membangunkan tubuh ini. Ini laut kesadaranku. Bagus. Membuka laut kesadaran akan bisa memanfaatkan sisa energi roh dari kehidupan sebelumnya untuk memperbaiki meridian dan mendapatkan kembali kehidupan. Lepaskan aku. Karena tidak mau menuruti. Menyimpan kulit yang bagus ini, tidak ada gunanya lagi. Runner. Wajahku. Tolong lepaskan Runner. Kak. Fenger. Meridian anak ini, bukan sudah hancur semua. Takut apa meski meridian pulih. Dia tetap hanya seorang sampah yang tidak mencapai level Ki Refining. Biarkan mereka merasakan kekuatan kita yang telah mencapai tingkat 3 Ki Refining. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bahkan seorang yang belum mencapai tingkat 1 Ki Refining. Kok bisa sekuat ini? Siapapun yang menghina keluarga Lin pasti akan mati. Lin Feng, Bernie Berninya, Kaminain Takami. Kami akan kembali dan melaporkan kepada kepala keluarga untuk membunuh seluruh keluargamu. Bisik-bisik. Kakak kok bisa jadi sekuat ini? Karaktermu sepertinya juga berubah menjadi orang lain. Fenger. Ibu. Ibu kau baik-baik saja kan? Bodoh sekali. Keluarga Su memang sudah kuat. Sekarang mereka bergabung dengan keluarga Leng. Bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi. Sebelum America Dad Eng. Cepat kau harus lari. Ibu. Kakak cepat pergi. Dengan tingkatku saat ini, untuk menghadapi yang lebih kuat dari Ki Refining masih terlalu sulit. Harus mencari cara untuk meningkatkan tingkatku. Lin Feng. Suara ini sepertinya berasal dari kesadaranku. Siapa? Siapa yang ada di kesadaranku? Lin Feng. Kau datang. Ancient Candle Dragon. Kau ternyata bereinkarnasi bersamaku. Benar. Jiwa rohku kau.
segel ke dalam tubuhku, dan mengikutiku bereinkarnasi ke sini. Itu bagus, aku akan menyulingmu di sini. Untuk membantuku meningkatkan tingkatku. Kasihanilah sedikit dong. Aku hanya tinggal sisa jiwa. Kalau begitu, izinkan aku tinggal di sini. Sebagai gantinya, aku akan berbagi teknik naga denganmu. Dan mantra terkuat naga. Hong Meng menelan langit. Teknik suci naga. Konon bisa menelan apapun. Dan melatih apapun. Bahkan bisa menelan kekuatan. Untuk digunakan olehku. Kau rela memberikannya padaku. Sekarang jiwa kita menyatu. Tidak ada bedanya. Kau tidak ingin kembali ke langit Chang Huang. Membuat pengkhianat. MU membayar. Benar. Orang yang mengkhianatiku harus membayar. Baik. Setuju. Kak, tadi kamu kenapa? Aura MU menjadi lebih kuat lagi. Tenang, aku baik-baik saja. Karena Hong Meng menelan langit. Bisa menelan apapun. Mari kita coba menelan kekuatan MU dulu. Putra Naga 9 telah muncul. Mongkol, kamu merasakannya. Aku yang pertama menemukan. Jangan berebut denganku. Penguasa tertinggi akhirnya kembali. Disinilah Lin Feng akan memulai perang. Kak, Fenger luka MU. Dan kekuatan MU. Ibu Ran-er jangan khawatir. Aku tetap aku. Anak baik. Bagus kalau tidak apa-apa. Ran-er. Aku akan mengaktifkan regenerasi dengan energi sejati. Beberapa hari lagi, wajahmu akan pulih seperti semula. Kak, kamu hebat sekali. Kak, tunanganmu Su Qingyan. Nona Su memohon keringanan untukmu. Dia dikurung di pavilion burung tembaga. Cepat selamatkan dia. Qingyan. Kamu adalah tunangan dari pemilik tubuh ini. Sejak aku terlahir kembali di sini, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Aku akan menjagamu dengan baik. Kamu benar-benar nakal. Benar-benar licik, kamu jahat. Bikin gelisah. Lin Feng. Bukankah kamu dikurung di penjara abadi? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu sudah melihatnya? Aku hanya seorang wanita lemah. Mencari suami yang baik, salahkah itu? Kak Aobai. Jauh lebih baik daripada kali lebih kuat. Sudahlah Lin Feng. Karena kamu tidak bisa mengendalikan tunanganmu. Aku akan membantumu. Mencari mati. Berdiri diam. Kunci spiritual sepele ini ingin mengurungku. Sejak aku mencapai tingkat ke-9 Realm Key Refining, belum ada yang bisa melepaskan diri dari kunci spiritualku. Bagaimana mungkin si sampah ini melakukan? Kak Aobai, jangan marah. Beberapa hari ini kamu terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Itu sebabnya dia bisa lolos. Aku akan menyelesaikannya dan akan menemanimu. Lin Feng, sebelum kamu mati biar aku beritahu. Hari itu aku yang menyuruh orang membawamu ke kamar Nyonya Su. Begini, aku bisa dengan sah menikahi kakak Aobai. Su Qingyan. Kamu kejam sekali. Selama bertahun-tahun, kamu tetap sampah. Hari ini aku akan menghancurkanmu seperti semut. Lin Feng, karena kamu beruntung selamat, seharusnya seperti anjing, bersembunyi di sudut. Sayangnya kamu tidak tahu diri. Hari ini aku akan membunuhmu dengan senjata rahasia keluarga Su, Yulian Wusuan. Anak ini ternyata mengalahkan rahasia Qingyan. Mungkin ada keajaiban. Baik. Biar aku mencobamu. Ini tidak mungkin. Kakak Aobai bunuh dia. Anak ini pasti menelan pil rahasia. Kekuatannya meledak dalam waktu singkat. Jika menggunakan rahasia keluarga Leng, juga bisa membunuhnya. Tapi ujian akan dimulai. 3 hari lagi. Aku tidak bisa menghabiskan energi. Di sini. Lin Feng, pertarungan kita di sini tidak ada artinya. 3 hari lagi. Ujian 8 keluarga besar. Berani tidak kamu, di depan semua orang, bertarung denganku? Tentu berani. Nanti. Jangan sampai kamu menjadi pengecut. Kalimat ini yang ingin kuucapkan padamu.
Kakak Aobai. Lin Feng, tolong maafkan aku ya. Kalau kamu mau, aku masih tunanganmu. Di mataku, kamu tidak lebih dari wanita jahat yang tak berharga. Kita sudah tidak bisa kembali. Terima kasih bantuan ayah. Aku telah bercerai melampaui 3 tingkatan. Mencapai tahap GC ketiga. Aku telah menghabiskan obat-obatan yang terkumpul hampir 100 tahun dari keluarga Lei. Dengan menggabungkan metode rahasia, baru bisa mencapai hasil seperti sekarang. Pada ujian kali ini, dari 8 keluarga besar ujian, Yudesan dari Qingyun sekt juga akan datang. Hanya boleh menang, tidak boleh kalah. Harus mendapatkan jade rekomendasi dari utusan. Ayah jangan khawatir. Dalam waktu singkat 3 hari, Lin Feng tidak mungkin lagi membuat terobosan besar. Lin Feng, aku akan di depan. Simiwa orang, memutuskan meridianmu, menghancurkan kekuatanmu, membuatmu seperti anjing, merengek di depanku. 3 hari lagi di pertandingan ujian, pasti akan berkumpul banyak bakat. Harus lebih meningkatkan kekuatan. Lin Feng. Hong Meng Jiu Yanju adalah mantra, level atas dari naga. Bisa mengubah energi spiritual. Jika dilatih hingga tahap dashing, bisa menghembuskan api. Tak terkalahkan. Aku akan mengambil kembali satu persatu apa yang hilang. Aku adalah tetua besar dari Aliansi Seni Bela Diri. Selamat datang di perlombaan ujian 8 keluarga besar. Untuk Thailand dan kejujuran dalam pertandingan. Kami beruntung bisa mengundang beberapa wasit duduk terpisah. Ini adalah Benua dan Master Yao Lao, pemimpin Aliansi Seni Bela Diri, Aliansi Leng Xian Shenleng, dan Kaisar King Yunzong, Tuan Guyu. Mengapa dia dengan Suyu terlihat sangat mirip? Benar. Kecepatan ruang waktu Chang Huang sangat berbeda dari dunia. Suatu hari di surga, 10 tahun di bumi. Apakah dia Suyu reinkarnasi? Tuan Guyu datang sendiri. Ini adalah kesempatan langka. Murid muda yang berpartisipasi dalam persidangan, berkinerja dengan baik, mungkin dapat dipilih oleh King Yunzong. Setiap keluarga, semua mengirim yang terbaik dari keluarga. Anak-anak berpartisipasi dalam persidangan. Tahun ini ada 6 keluarga. Sudah terdaftar. Rumah Sum Golput. Apakah ada yang mau ikut di rumah Lin? 3 generasi limbah Lin. Sudah 3 tahun abstain. Saya melihat, tahun ini hampir sama. Ini Siniwa juga menempati 8 keluarga besar. Benar-benar tak tahu malu. Kita golput. Itu adalah masih ingin menang. Hanya limbah rumah mereka. Pasti tidak. Perlahan, aku mewakili Lin. Lin Feng berani datang ke persidangan. Orang ini, tapi aku tidak bisa. Bahan limbah budidaya. Keluarga Su dengan baik hati membiarkannya menjadi beban. Malam Pengentin baru. Masih ingin melanggar Nyonya Su. Hari ini kamu masih berani berdiri di sini. Sangka tidak prepare Kimanasian. Tunggu dulu. Biarkan dia ikut saja. Nanti kita lihat hasilnya. Baiklah. Persatuan Sini Bela Diriku. Memilih bakat. Selalu adil dan jujur. Mari kita beri kamu kesempatan. Ujian kali ini terdiri dari 4 tahap. Tian Di Xian Huang. Setiap tahap terbagi menjadi 8 level. Datanglah untuk mengikuti ujian. Murid muda, seranglah aku. Aku akan menilai kekuatan dan level kalian. Aku duluan. Feng Chuan adalah anggota muda keluarga Fang yang paling berbakat dan juga seorang ahli pedang yang langka. Katanya, tingkatannya sudah mencapai Lian Qijing ke-9. Hampir menyentuh Su Jijing. Dia adalah favorit juara tahun ini. Murid Fang Chuan. Silakan. Fang Chuan Hamper menyentuh Su Jijing. Kekuatannya memang luar biasa. Apa? Ketua sudah bisa mengeluarkan energi sejati. Setidaknya sudah mencapai Su Jijing level 6. Kecepatannya cukup, tapi kekuatannya kurang. Di Zi Jiadeng. Ujian tahun ini sangat ketat. Sangat ketat. Selanjutnya, murid MU Rong FA. Suan Ziyi. Di Ziding. Selanjutnya, giliran saya.
Silakan sesepuh. Saya pikir Hyarga Lang melahirkan seorang jenius yang luar biasa. Orang ini masih muda, tapi sudah menguasai teknik bela diri Xuan. Mungkinkah dia benar-benar Yulong Shengzi? Hong Huang Zetian Shou. Bahkan jika berdiri di posisi yang jauh ini, masih bisa merasakan energi yang begitu kuat. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Katanya kali ini mereka datang untuknya. Dia memang layak. Saya tidak sebanding dengannya. Saya hampir tidak tahan. Masih muda, tapi sudah memiliki kekuatan seperti ini. Tian Ziyi. Terima kasih sesepuh. Tian Ziyi. Sebenarnya sudah merupakan penilaian tertinggi dalam ujian ini. Tian Zijia. Hanya untuk memotivasi anak-anak dari berbagai keluarga yang ditetapkan. Tidak pernah ada yang mencapainya. Selamat Ketua Leng. Yao Lao terlalu baik. Keluarga Leng melahirkan seorang jenius yang luar biasa. Lin Feng, jangan kira saya tidak tahu. Sebelumnya untuk melawan saya, menelan pil rahasia. Di masa depan kemampuanmu tidak akan berkembang lagi. Sedangkan masa depan cerah saya baru saja dimulai. Inilah perbedaan antara kita. Perbedaan di antara mereka. Tidak tahu hidup mati. Sampah itu benar-benar naik. Tidak tahu hidup mati. Generasi Lin 3 kali bercerat-cerat menghasilkan sampah. Terutama yang bernama Lin Feng. Bahkan tidak bisa mencapai tingkat latihan pertama. Sampah memang banyak akal. Lin Feng, cepat turun. Turun. Mari kita mulai. Silakan beri petunjuk. Tampaknya generasi Lin ini lagi-lagi sampah. Penatua besar bahkan tidak membuka perisai langit. Ini untukmu. Penghinaan terbesar bagi keluarga Lin. Anak ini, pukulan yang sangat kuat. Jika saja aku tidak segera menggunakan kekuatan untuk menahan serangan, hampir saja di depan banyak orang. Memalukan. Sepertinya kemampuannya semakin meningkat. Penatua besar sepertinya menggunakan seluruh kekuatan untuk menahan serangan Lin Feng. Penatua besar hanya karena tidak bersiap sebelumnya, tidak siap sehingga dia mengambil inisiatif. Selanjutnya, tidak akan seberuntung itu. Bagus. Anak ayo. Maka aku tidak akan menolak. Cepat lihat. Penatua besar. Perisai langit sedang retak. Sangat luar biasa. Perisai langit retak. Apa yang terjadi? Perisai langit penatua besar. Bahkan pecah. Bagaimana mungkin? Ya. Ketua Leng. Inikah yang kamu sebut sebagai sampah? Yao Lao. Kita berdua sudah pernah melihat dunia. Jangan mempermalukan diri di depan anak muda. Bagus. Tidak menyangka. Generasi muda punya bakat sehebat ini. Peringkat A-langit. Ini adalah penilaian yang belum pernah ada sejak ujian ini diadakan. Sungguh hebat. Peringkat A-langit. Lin Feng, jangan kira dengan menelan pil rahasia kamu bisa berbuat semaumu. Sekarang efeknya sudah habiskan. Kakak, Fenger, kamu baik-baik saja. Lin Feng, aku meragukan hasil ujianmu. Jalan latihan. Pertarungan nyata yang paling penting. Berani tidak kamu naik ke arena maut untuk bertarung denganku? Naik ke arena maut tidak sama dengan ujian. Itu benar-benar pertarungan hidup dan mati sampai satu pihak jatuh. Benar. Lepaskan, jangan gegabah. Mereka sedang memancingmu. Fenger. Ada apa yang tidak berani? Jika kamu bertarung, aku pun bertarung. Lin Feng, naik ke arena maut bukan main-main anak kecil. Nanti kalau tidak sengaja, aku membunuhmu. Jangan salahkan aku terlalu keras. Naik ke arena maut. Secara alami pasti ada kerusakan. Kalian tidak perlu memikirkannya. Lakukan saja dengan bebas. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Tadi malam, adikmu datang menemuiku. Apa kamu sudah mempertimbangkannya? Apakah kamu benar-benar bisa menjamin, jika aku menikah di keluarga Leng, kamu akan melepaskan kakakku kan? Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Malam ini, aku ingin kamu melihat sendiri bagaimana adikmu melayani aku.
Feng Yingxuan Bing Jue. Ini adalah teknik rahasia kelas dari keluarga Leng. Sangat sulit untuk dilatih. Hanya orang-orang dengan bakat luar biasa yang bisa mempraktikannya. Leng Aobai di usia semuda itu ternyata sudah bisa mengendalikannya. Sampai tingkat seperti ini, tidak sia-sia aku menggunakan akumulasi ratusan tahun, bahan-bahan langka dan berharga dari keluarga Leng. Ontek Aobai. Semua ini sepadan. Lin Feng, kamu telah menghancurkan hidupku. Hari ini aku akan melihat sendiri bagaimana kamu mati. Ternyata mereka akan menggunakan teknik rahasia dari keluarga Leng untuk melawanmu. Sungguh sangat boros. Tapi sebentar lagi semuanya akan berakhir. Feng Er, Dia benar-benar berhasil menghindar. Bagaimana mungkin? Kecepatannya begitu cepat. Apakah dia juga mempelajari sebuah teknik gerakan tubuh? Menghindar apa gunanya? Cepat atau lambat dia akan dimusnahkan. Apa sebenarnya teknik yang dia gunakan? Begitu cepat. Bisa juga. Lin Feng, kamu hanya akan berlarian seperti lalat tanpa arah dan tujuan. Berani hadapi aku secara langsung. Pedang es bulan hancur. Tidak bisa dipercaya. Menghadapi Leng Aobai yang sudah mengeluarkan semua jurus rahasianya, Lin Feng tidak hanya tidak kalah, bahkan bisa melawan balik. Apakah ini hanya perjuangan sebelum mati? Leng Aobai dipukul oleh Lin Feng. Aku tidak sedang bermimpikan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Lin Feng, kamu yang memaksaku. Pil ledakan spiritual. dia curang. Ketua Leng, pertarungan di atas panggung kematian harus adil dan jujur. Mengapa putramu bisa membawa pil ledakan spiritual ke atas panggung? Di panggung kematian, tidak ada aturan khusus. Siapa bilang tidak boleh menggunakan pil? Kamu sampah hina. Berkelahi sampai mati denganku. Kamu pantas. Akan kuperlihatkan padamu kekuatan sejatiku. S9 lapis. Langit. Leng Aobai sekarang mengeluarkan kekuatan yang tidak kalah dari tingkat Foundation Lapis Establishment. Sedangkan Lin Feng baru saja mencapai tingkat Foundation Establishment. Sekarang dia dalam bahaya. Leng Aobai, akan kuperlihatkan padamu perbedaan antara kita. Jurus api suci Hongmeng. Kekuatan api ini setidaknya membutuhkan tingkat golden lapis 1 atau lebih untuk bisa menahannya. Mengapa? Muncul. Baru saja mencapai tingkat Foundation Establishment. Dua kekuatan Yin dan Yang terus meningkat, terus bertentangan. Bahkan aku pun tidak tahan. Apakah ini benar-benar hanya ujian? Dua monster yang sangat kuat. Ini tidak mungkin. Pemimpin Leng, kita berdua sudah pernah melihat orang yang berpengalaman. Jangan kehilangan muka di depan anak muda. Lin Feng ini cukup menarik. Kakak kamu sangat keren. Aku akan menghancurkanmu. Hati-hati, Seni menelan langit Hongmeng. Mengapa kekuatanku berkurang? Kurang ajar. kakak, Feng Er. Apa? Serangan penuhku tidak membunuhnya. Setelah pertarungan hidup mati dimulai, Saipa Pontiac Boli Ika Camper, kamu sebagai pemimpin melanggar aturan. Apakah kamu tidak takut keluarga Leng menjadi bahan tertawaan dunia? Anak ini bertindak kejam dan menghancurkan kekuatan anakku. Tinggal di dunia pasti akan menjadi bencana, harus dihukum berat. Baru saja anakmu sedang unggul, mengapa tidak mengatakan dia bertindak kejam? Kulit pemimpin Leng benar-benar lebih tebal dari pantat. Kamu, Baru saja Leng Aobai ingin menghancurkanku lebih dulu. Apakah aku tidak boleh membalas? Dan kamu sendiri yang mengatakan pertandingan di atas panggung pasti ada kerusakan. Bagaimana? Kamu ngomong kayak kentut ya? anak ini cukup tangguh. Sekarang sudah membenci keluarga Leng, penuh dendam. Nanti pasti jadi masalah besar. Meskipun bikin marah semua orang, harus tetap menyingkirkannya. Gimana? Ketua Leng, mau cari alasan lagi untuk menyingkirkan aku ya? Coba katakan, biarkan semua orang dengar. Ketua Leng tidak akan melakukan itu kan? Aku curiga kali ini. Pertandingannya tidak adil. Kamu curang. Kakakku bermain jujur. Kenapa menang dikatakan curang? Waktu anakmu menelan pil ajaib, kenapa kamu tidak bilang dia curang? Iya dong. Kamu ngapain? Aku akui kamu punya kemampuan. Tapi mau adu sama aku, masih terlalu dini. Hari ini aku akan
Hancurkan tulangmu satu persatu. Jadi lagi, sampah yang tidak berguna. Gawat, tekanannya terlalu kuat. Tubuh tidak bisa bergerak. Inikah kekuatan? Tingkat 1 Jindan, menghadapi musuh yang 1 tingkat lebih tinggi. Hasil apapun hanya jadi bahan tertawaan. Pasti mati. Fenger, Berhenti. Lin Feng, kalau kamu mati, aku juga tidak bisa hidup sendiri. Aku baru saja membentuk sedikit energi sejati. Bisa kamu pakai, tapi tubuhmu sekarang terlalu rapuh. Kalau nggak kuat, tetap bakal mati dengan urat-urat putus. Ayo kita coba lagi. Ayo. Sudah pakai seluruh kekuatan seumur hidup, nggak nyangka. Dia bisa nangkis begitu aja. Di tubuhnya keluar kekuatan yang sangat kuat dari zaman kuno. Apa dia udah belajar ilmu rahasia kuno? Dia bahkan bisa mengalahkan Ketua Leng. Ini nggak mungkin. Setidaknya ada 2 perbedaan tingkat besar. Sepertinya tanda yang dibawa. Putra Naga 9 pasti dia. Semoga langit memberkati sekte King Yun. Fenger, Abeng, gimana kabarmu? Aku baik-baik aja. Apa yang mau kamu lakukan? Jaga diri ya. Aku akan terus berlatih. Lin Feng, mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi. Di sini adalah awalmu, tapi bukan akhir. 10 tahun sekte King Yun. Ujian penerimaan murid segera dimulai dengan Jade ini. Kau bisa lewati tahap 2 dan 3. Seleksi langsung masuk ujian sekte. Di Selura Junior Cultivate, hanya ada 1 orang, Kaisar Abadi Lin Zhenxiao, yang pernah dapat perlakuan ini. Nggak nyangka Lin Feng juga bisa. Memang bikin iri. Aku sekarang masih jauh dari cukup. Sekte King Yun punya lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan diri. Cuma setelah aku pergi, keluargaku. Lin Xiao, apakah kamu khawatir tentang keluargamu? Jika kamu tidak keberatan, saya bersedia berteman denganmu. Keluargamu di masa depan akan menjadi keluargaku. Di sini ada beberapa pil koagulasi dan pil pelarut jiwa. Ini mungkin berguna saat kamu menyembuhkan luka. Terima kasih Yao Lao. Saya percayakan keluargaku padamu. Guru, Aobai terluka olehnya. Hingga kini belum sadar. Mohon guru untuk membela saya. Lin Feng benar-benar menganggap dirinya sebagai putra suci 9 naga. Hancurkan saja dia. Asakan dia Berni Datang. Saya akan membuatnya tidak bisa kembali. Secepat kedipan mata, telah mencerna 3 pil pelarut jiwa. Kekuatan obatnya sedikit pun tidak terbuang. Sekarang saya telah mencapai tingkat ketiga jalan dasar, tapi memiliki tekanan tingkat jantung emas. Kekuatan tempur seharusnya setara dengan praktisi tingkat pertama jantung emas. Jika bertemu Leng Aobai lagi, saya yakin bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Serangga besar, serangga besar. Tampaknya dia terlalu banyak mengeluarkan energi sejati, perlu memulihkan diri. Hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Mata Hongmeng. Latihan awal, dapat mengamati, menangkap segala sesuatu, atas bisa menembus langit. Bawah bisa memahami dunia bawah. Setelah mencapai kesempurnaan, dapat melihat jalan besar langit dan bumi. Sekte King Yun. Saya datang. Saya sudah merasakannya. Aura dari Pangeran 9 Naga. Berhenti. Ini adalah tempat suci sekte King Yun. Orang asing dilarang masuk. Senior, saya datang untuk mengikuti ujian. Ini adalah sekte King Yun. Jade token rekomendasi. Silakan senior melihatnya. Berani sekali. Bahkan mengambil Jade token palsu untuk menipu saya. Apa hukumannya? Bagaimana bisa? Jade token ini saya dapatkan dari turnamen ujian. Dan melalui tes tingkat 2 dan 3, baru bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin palsu? Jade token tingkat tinggi seperti ini. Saat ini hanya Pangeran 9 Naga yang memilikinya. Dan itu juga diberikan langsung oleh Guru Kuyu. Bagaimana bisa jatuh ke tanganmu? Pasti palsu. Senior pasti salah lihat. Jangan banyak bicara. Senior bisa membiarkanmu masuk, asalkan kamu mau menjadi pasanganku. Senior tolong jaga diri.
Kamu sudah keterlaluan. Dari mana? Berani ikut campur urusanku? Tahukah kamu siapa aku? Dia adalah yang kamu sebut Pangeran Sembilan Naga. Benar. Saya pikir adik Guyu yang salah. Saat itu hanya tahu pertanda berasal dari arah naga hijau timur. Siapa sebenarnya belum diketahui. Oh begitu. Pangeran muda dari kota Kilin, Nangongshan juga sudah sampai. Dia sudah membuka darah Kilin. Tampaknya aura. Pastinya dari dia. Kalau kamu adalah putra sembilan naga, aku adalah dewa langit. Ayo, beritahu dia. Apa konsekuensi memasukkan diri sebagai putra suci? Benar, senior. Tuan muda lupakan saja. Paling tidak aku tidak ikut ujian. Orang-orang duniawi seperti ini, semakin kamu mengalah, mereka semakin merajalela. Harus diberi pelajaran. Orang ini jelas hanya memiliki tingkat kekuatan tahap ketiga fondasi, tapi mengeluarkan tekanan tahap inti emas. Bagaimana mungkin? Dia pasti meminum ramuan rahasia yang meningkatkan tekanan dalam waktu singkat. Hanya pura-pura saja. Ini tidak bisa terus begini. Hei anak muda, kamu cari mati. Telapak api merah. Seni rahasia tingkat cuan dari sekte awan hijau. Tuan muda dengan mudah menetralisirnya. Seorang pemula tahap ketiga fondasi. Mengalahkan 3 murid dalam. Mengalahkan 3 murid dalam. Menarik. Mungkinkah dia benar-benar putra sembilan naga? Apa yang kalian lakukan? Hormat pada Guru Guyu. Dia adalah orang yang aku pilih sendiri. Kamu terus menyusahkannya. Apakah kamu meragukan penilaianku? Ini, bagaimana mungkin? Kami buta mata. Maafkan kami guru. Guru, untuk apa kamu membawaku ke sini? Guru. Aura pembunuhan yang sangat kuat. Apakah dia ingin membunuhku? Guru, apa yang terjadi? Baru saja aku melepaskan satu uji ketajaman pedang. Energi fisikmu jauh lebih kuat dari murid selevelmu, bahkan tidak kalah dengan tingkat murid. Cocok untuk mempelajari metode latihanku ini. Ternyata sedang mengujiku. Saya kaget. Sekarang aku akan memberikan intisari dari kitab pedang Hongmeng. Pedang terbagi menjadi pedang biasa, pedang roh, pedang terang, pedang langit, pedang jalan. Setelah mencapai kesempurnaan, bisa mengubah pedang menjadi dantian, menelan semua pedang di dunia dengan dantian. Seorang pendekar pedang, hanya hati, hanya aku, hanya satu pedang. Murid mengerti. Aku sudah memasukkan intisari kitab pedang Hongmeng ke dalam pikiranmu. Berapa banyak yang bisa kamu pahami? Tergantung pada dirimu sendiri. Baik, Guru. Puncak bambu besar mengurus senjata. Kamu harus pergi ke makam pedang di puncak bambu besar. Menyerap energi pedang, meningkatkan ketajaman pedang. Jika waktunya tepat, pilihlah pedangmu sendiri. Baik. Sekte King Yun, benar-benar tempat suci untuk latihan yang penuh energi. Adik seperguruan ini tidak dikenal. Kamu siapa? Murid dari kepala sekte? Saya Lin Feng, berguru pada Guru Guyu. Oh begitu. Sepertinya Lin Feng, adik seperguruan belum tahu. Pemilihan pedang Jiemie akan segera dilakukan. Setiap kali bergetar akan melepaskan energi pedang yang sangat murni. Tapi tidak semua orang bisa menyerapnya. Benar. Jika hati pedang tidak cukup stabil, menyerap terlalu banyak, justru akan merugikan diri sendiri. Harus memilih dengan bijak. Terima kasih atas peringatan dari kedua senior. Aku akan mencoba. Energi pedang ini sangat istimewa. Dibandingkan dengan energi pedang biasa, setidaknya 3 tingkat lebih murni. Bahkan di Changhuang Tianjie, sangat langka. Untungnya Hongmeng Tun Tianjue sudah mencapai tingkat kedua, kalau tidak sulit untuk mengendalikannya. Adik junior ini sangat berbakat dalam ilmu pedang. Sekali menyerap energi pedang yang begitu besar, hampir tidak ada kerugian. Benar. Memang ada bakat. Senior kenapa? Tidak bisa merasakan energi pedang lagi. Kesempatanmu diambil olehnya.
Lagi-lagi kamu. Kamu siapa? Bisa merebut kesempatanku. Anda juga di sini. Jianzhong adalah tempat suci King Yun Sek. Tempat latihan untuk murid. Di atas level 8 Jindan. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku diperintahkan oleh guru untuk memilih pedang yang cocok. Sekalian berlatih. Apa urusanmu? Beijing Gan. Berkata seperti ITU padaku. Telapak tangan api merah. Karena adik junior datang untuk memilih pedang, kami sebagai senior harus memberikan sedikit pengalaman, bukan? Senior Qin. Saudara Lin. Saya mengungkapkan secara pribadi. Aku memberimu pesan rahasia. Anda lihat ITU. Pedang ini disebut Silence. Pernah menjadi kaisar besar. Pedang pertandingan Lin Zhenshao. Kaisar kuno. Setan iblis yang membunuh dengan pedang ini. Pakaian berkabung. Setelah dia menghilang. Pedang diam. Segel di sini. Menunggu pemilik baru. Tapi selama 700 tahun. Tidak ada yang bisa menarik pedang ini. Hal seperti ini kau akan bilang padaku. Tuan melihat saya sebagai sesirang. Aku adalah kakakku. Saya pikir nasib baik saudara saya sangat dalam. Aku akan mengungkapkannya padamu. Selain itu, jika saudara menjadi, aku adalah saudara. Ada juga wajah, bukan? Dia sangat murah hati. Diungkapkan padaku, pasti ada penipuan. Tapi pedang ini penuh dengan kekuatan kuno. Jika Anda bisa mengendalikannya, kekuatan saya bisa cukup meningkat. Layak untuk dicoba. Jika saudara itu benar, apa yang harus dilakukan jika pedang itu diambil? Bagaimana mungkin? Bahkan 3 King Yunzong pertama, tidak ada yang bisa menarik pedang ini. Belum lagi dia. Dan aku punya sedikit. Tidak memberitahu dia. Silent adalah pedang kuno. Jika kekuatan pencabut pedang tidak mencapai Yuanying, akan tersebar olehnya. Pedang gas kembali. Anak ini ingin benar-benar berani menarik. Tunggu saja kekerasan di tempat. Oh begitu. Senior trik ini. Menggunakan tangan orang lain untuk membunuh satu kata. Hebat. Tuan muda. Apa yang dia lakukan? Apakah dia ingin mencabut pedang Jiemie? Itu pedang kuno yang berbahaya. Pertuan Sect tidak mencapai tingkat Yuanying. Dilarang menyentuhnya. Wah, dia gila ya. Cepat hentikan. Selesai. Langit dan bumi luas. Siapa yang menguasai? Bintang berputar. Hei, saya terhadap sama. Siapa kamu? Saya adalah sisa jiwa dari Kaisar Abadi. Ingin menerima warisan saya. Sila terima ujian. Buro. Ribuan energi pedang di tubuh. Tuan muda bergejolak. Jika ini berlanjut, dia akan hancur oleh energi pedang. Hei Nona. Jangan mendekat. Kamu mendekat sekarang juga. Akan hancur menjadi debu. Benda yang tidak tahu maut. Kamu benar-benar pergi. Benar-benar anjing yang patuh. Semua senior dan junior saksikan. Dia sendiri yang pergi. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Hong Meng menelan langit. Sial. Energi pedang inti senjata ini setara dengan tingkat Yuanying kedua tingkat. Hong Meng menelan langit. Mungkin harus dilatih hingga tingkat ketiga untuk menyerap. Kali ini terlalu besar. Semut kecil yang sombong. Masih ingin mencabut pedang. Pantas saja. Kalian brengsek. Adik seperguruan ini, meridianmu sedang hancur. Kamu terlalu gegabah. Hidup hanya sekali. Hanya ingin tidak ada penyesalan. Apa yang kulakukan tak pernah kusesali. Pedang ini ingin mengujiku. Biarkan saja dia menguji. Bagus. Tak kusangka masih bisa bertemu dengan yang hati pedangnya jernih. Dan jalan pedangnya sempurna. Menyerahkannya padamu. Aku pun tenang. Kakak seperguruan. Pedang Jiemie bergerak. Apa sih cara yang digunakan anak ini? Apa sih caranya? Jangan panik. Ini cuma longgar saja. Ah, kakak seperguruan. Ini. Kalau dia benar-benar mencabutnya, bagaimana nih? Kalau sampai diketahui, Guru Lian. Akibatnya tak terbayangkan. Sifat apapun anak ini, dia baru saja menembus tingkat Jisoo. Sama sekali tak mungkin mencabutnya. Kakak seperguruan. Dia mencabutnya. Tidak mungkin, pedang Jiemie langsung mengakuinya sebagai tuan. Bukannya katanya tak boleh disentuh sembarangan. Tidak mungkin, aku tak terima. Kakak seperguruan, bagaimana ini? Bagaimana kita menjelaskan pada guru? Bagaimana kita menjelaskan?
Tuan muda kamu baik-baik saja. Belum pernah sebaik ini. Karena aku sudah mendapatkan pedang, maka aku akan kembali ke Xiao Jufeng untuk melapor. Berhenti. Kamu mau apa? Letakkan kembali pedangnya. Kenapa? Pedang Jiemye adalah milik Da Jufeng. Harta karun gunung. Bukan milik siapapun. Baru saja kamu. Bukan begitu katanya. Sekarang aku sudah mencabut pedang. Tidak mau mengaku. Aku tidak sedang berunding denganmu. Tapi memberitahumu. Letakkan pedang itu. Aku menyuruhmu pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Bagus. Meski tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk mencabut pedang Jiemye. Tapi ini memang bukan hakmu. Adik kecil, membawanya hanya akan menimbulkan masalah. Daripada nanti dirampas orang. Lebih baik tinggalkan di makam pedang. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Mengintimidasi yang lebih mudah. Bukanlah keahlian. Benar. Pedang Jiemye sudah memilih tuannya. Seharusnya biarkan dia membawanya. Adik ini, tenang saja. Nanti aku yang pertama. Berdiri sebagai saksi untukmu. Diam semua. Aku bilang, bukan pedang Jiemye yang memilih. Tapi anak ini yang merebut paksa. Kalau masih banyak bicara, berarti bermusuhan dengan puncak bambu besar. Aku bilang sekali lagi. Tinggalkan pedang itu. Kalian ingin mencoba ketajaman pedang Jiemye. Omong besar. Kami bertiga berkultivasi pada tingkat Jindan. Kamu ingin melawan 3 orang sendirian. Seorang murid baru. Meski memegang pedang Jiemye, tidak akan bisa mengeluarkan kekuatannya. Jangan buang waktu dengannya. Lin Feng merebut harta pusaka sekte duluan. Peringatan tidak dihiraukan. Serang bersama. Bunuh dia. Besi tua. Berani melawanku. Kok bisa gini? 3 senior tingkat Jindan. Pegapang. Ternyata tidak ada apa-apanya. Pedang Jiemye ini memang luar biasa. Lu mau ngapain? Aku paling benci. Diancam. Menurutmu aku mau ngapain? Adik bicara baik-baik. Pedangnya ambil saja. Kedepannya suruh apa aku lakukan. Apapun akan kulakukan. Aku rela jadi budakmu. Jadi budakku. Lu pantas. Aku mirip Yudhimalayan. Dari puncak bambu hijau sekte King Yun. Berani sentuh aku. Guru Layan pasti akan mencincangmu. Hei berhenti. Lu ngapain? Guru. Lin Feng membunuh sesama anggota sekte. Dan mencoba membunuh untuk merampas harta. Tolong, Guru. Cukup. Pertunjukan ini sudah selesai. Lin Feng kuberi waktu 3. Tarikan napas untuk menghancurkan kekuatanmu. Kalau tidak jangan salahkan aku. Tidak akan baik-baik. Tentu saja. Kalau lu mau tinggalkan pedangnya. Mungkin. Aku akan biarkan lu hidup. Kalian benar-benar sekongkol. Omong besar tentang moral. Lu cuma cari alasan untuk membunuhku. Ambil kembali pedang Jiemye. Kurang ajar. Kamu siapa sih? Berani menantangku. Hari ini aku akan membuatmu mengerti. Betapa naifnya dirimu. Guru adalah Nascent Soul Realm. Super kuat. Orang yang tidak tahu malu. Tunggu saja jadi abu. Inikah kekuatan? Nascent Soul Realm. Kultivasiku jauh berbeda dengannya. 2 tingkat besar. Jaraknya terlalu jauh. Ancient Candle Dragon masih dalam pemulihan, sementara tidak bisa digunakan kekuatannya. Hanya bisa mengandalkan pedang Jiemye. Mari kita coba. Jangan bilang aku menindas yang kecil. Kamu yang duluan. Mata Hong Meng. Lengan kanannya pernah terluka, maka fokuslah di sini. Jurus Hong Meng Hua Hong. Gerakan yang cepat. Jurus Hong Meng Jiuyan. Senjata APA ini. Dia masih menyimpan satu trik. Kamu benar-benar naif. Bertarung melawan guru. Seperti semut menggoyang pohon. Tidak tahu diri. Berbeda 2 tingkat besar, ternyata masih terlalu sulit. Meskipun tahu kelemahannya, tapi tubuh masih tidak bisa mengikuti pikiran. Lin Feng, karena kamu punya sedikit bakat, maka sampai di sini saja. Tuan Yuda, Guru Layan hentikan. Tadi kamu sangat sombong. Kenapa sekarang tidak ada tenaga? Ayo pukul aku. Jurus Hong Meng Hua Hong. Bagaimana mungkin? Lin Feng, bagus sekali pukulannya. Kamu baik-baik saja. Guru. Layan, kamu hebat. Aku baru saja menerima murid. Kamu langsung memukulnya ya? Adik seperguruan aku hanya. Melaksanakan tugas Tengenadil. Lin Feng, mengandalkan pedang Jiemye di tangan, melukai beberapa murid, dari puncak bambu besar, dan bahkan berani memukulku. Orang yang tidak tahu aturan seperti ini, tentu harus dihukum berat.
Omong kosong. Jelas-jelas kalian yang memprovokasi. Awalnya bilang siapa yang mencabut pedang itu akan menjadi miliknya. Tuan muda mencabut pedang itu. Kalian malah mengingkari janji. Omong kosong belaka. Kamu mencabut pedang Jamie. Ya, Kalau tidak punya kemampuan, tentu saja pantas dipukul. Lin Feng, karena kamu telah mencabut pedang ini, maka mulai sekarang itu milikmu. Adik seperguruan, kamu sebagai salah satu pemimpin, apakah mau menyalahgunakan kekuasaan? Hari ini aku akan menyalahgunakan kekuasaan. Ada masalah. Baiklah kalau adik seperguruan. Pikir tidak masuk akal. Aku akan melaporkan semuanya kepada kakak senior kepala sekolah. Pergi. Jangan kejar. Guru, mereka sudah semena-mena terhadap kita. Biarkan saja mereka pergi. Aku punya rencana. Pedang Jamie selama 100 tahun di Gunung Dashu, bahkan senior ketua sekte tidak bisa mendapatkan pengakuannya. Bagaimana kamu bisa mencabutnya? mungkin hanya keberuntungan. Kamu tidak mau bicara. Aku juga tidak memaksa. Energi pedang dalam tubuhmu belum stabil dan terluka oleh energi sejati Leian. Energi pedang dan energi sejati saling bertabrakan. Jika tidak diatasi, akan meninggalkan penyakit tersembunyi. Ikuti metode hatiku. Coba gabungkan kedua energi itu ke dalam dantian. Baik. Energi pedang dan energi sejati yang mengalir ke seluruh tubuh, terkonsentrasi di dantian, dan membuka meridian spiritualku. Aku bahkan berhasil mencapai tingkat Jindan. Secepat itu sudah membentuk Jindan. Tidak heran, dulu dikenal sebagai Kaisar Sembilan Langit. Bakat seperti ini, di era manapun, akan menjadi sosok yang luar biasa. Sekarang bisa mempelajari teknik Hongmeng tingkat tinggi. Guru MU mengajarkan metode hati yang tidak lengkap. Kamu melengkapi kitab pedang Hongmeng. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mempelajarinya. Gerakan pertama kita pedang Hongmeng. Jurus pemecah langit. Menggabungkan energi pedang menjadi satu, mengabaikan energi pelindung, mengalahkan musuh dengan satu jurus. Setelah mencapai kesempurnaan, bisa membunuh dewa dan iblis, dan menghancurkan manusia abadi di berbagai dunia. Sekarang Jindanku sudah terbentuk. Dan dipadukan dengan kitab pedang Hongmeng. Meski bertemu Leian lagi, seperti lawan itu, aku punya kekuatan untuk melawan. Ujian pendatang baru sebentar lagi dimulai. Tunjukkan yang terbaik. Ya guru. Ujian pendatang baru Keiwu. Sekte Qingyun resmi dimulai. Saya adalah ketua dewan kali ini. Ini adalah Guru Leian dari puncak bambu besar. Ini adalah puncak bambu kecil. Guru Guyu adalah penguji utama kali ini. Tunjukkan yang terbaik. Mungkin di masa depan, kalian akan bergabung di bawah bimbingan mereka. 10.000 tahun yang lalu, naga besar dari padang gurun mengikuti Kaisar kuno, berperang di 9 langit dan 10 bumi, melewati tempat ini, meninggalkan seberkas roh, di dalam formasi 3 potong kilin. Formasi 3 potong kilin, naga besar dari padang gurun, adalah keturunan naga primordial. Darahnya hanya di bawah naga kuno. Meskipun begitu, dia adalah makhluk langka di antara ribuan makhluk suci. Tidak heran tempat ini dipenuhi energi spiritual dan memiliki tekanan yang begitu kuat. Aturan ujiannya adalah sebagai berikut. Masuk ke dalam formasi 3 potong kilin, menghadapi 3 ujian langit bumi dan manusia. Semakin dekat dengan patung kilin di langit, semakin tinggi bakatnya. Mari saya coba dulu. Zhao Yibo adalah keturunan keluarga Zhao yang terkenal dengan langkahnya. Keluarga Zhao. Saya pikir dia setidaknya bisa melewati ujian manusia. Sekejap tadi, melepaskan tekanan. Tidak kalah dengan kekuatan 8 tingkat dasar. Jika maju lagi, sulit dibayangkan. Jangan buang waktu. Ayo kita mulai bersama. Menarik. Formasi 3 potong kilin ini lumayan menarik. Sekelompok badut di hadapan formasi kuno seperti ini sama sekali tidak ada artinya. Jadi, aku tetap menyarankan kalian lebih baik menyerah saja agar nanti tidak berakhir seperti anjing basah. Bukan cuma mengandalkan darah kilin yang melindungi tubuh. Apa yang hebatnya? Minggir. Darah Lulin benar-benar luar biasa. Sepertinya juara pertama tahun ini adalah putra mahkota dari kota Kilin. Ayo kita juga maju. Ya. Anginnya memang agak kencang, tapi tidak sampai segitunya.
Aku mengerti. Aku telah menyatu dengan roh kuno Zulong meski tekanannya kuat. Tapi bagiku, seperti angin sepai-sepai. Seseorang telah memasuki wilayah manusia. Hanya tingkat manusia. Apa yang istimewa? Paling-paling cuma murid dalam. Tidak akan jadi apa-apa. Memasuki tingkat bumi. Bakatnya unggul. Bisa naik jadi murid sejati. Tuan muda, Feng Ling hanya bisa menemani sampai di sini. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Pergi istirahatlah. Ya, semangat tuan muda. Anak ini ternyata bisa seimbang dengan ahli waris darah Qilin. Masih bertahan untuk apa? Sekte Qingyon bukan tempat untuk orang sepertimu yang berada di level bawah. Para pertapa bisa masuk. Mari aku tunjukkan padamu. Apa itu kekuatan sejati? Dia meledak. Darah Qilin. Dia meledak. Darah Qilin. Darah Qilin dari klan Nangong. Sungguh luar biasa. Memang ada bakat. Setelah memasuki wilayah bumi, tekanan akan meningkat 5 tingkat. Kecuali putra mahkota Qilin City. Semua orang lain harus berhenti di sini. Ujian tingkat bumi. Bagi para murid muda ini, masih terlalu berat. Bahkan tubuh Qilin sekalipun. Tidak terkecuali. Ada satu orang lagi. Bertahan tanpa arti. Dia pasti akan meledak dan mati. Tidak mungkin. Berhasil. Dia telah memasuki wilayah lanjut. Bakat ini setara dengan iblis. Di sekte Qingyon kami, 600 tahun belum pernah muncul. Ini benar-benar tidak mungkin. Formasi 3 potong Qilin pasti ada masalah. Senior tidak perlu terkejut. Sesekali salah lihat bisa dimaklumi. Adik perempuan jangan terlalu senang. Anak ini hanya tingkat 3 pondasi. Jika terus maju, mungkin akan ditelan oleh roh naga dahung. Tuan muda jangan maju lagi. Lin Feng, kamu tunggu saja. Ditelan sampai mati. Tuan muda, Celaka. Anak ini mulai ditelan oleh naga. Jiwa terbalik. Jika terus begini, mungkin akan kehilangan semua kekuatan. Niwa tidak akan selamat. dua pemimpin, sephet selamatkan tuan muda. Pemimpin Guyu jangan terburu-buru. Jika bertindak sekarang, akan merusak keseimbangan energi. Justru akan membahayakannya. Hari ini adalah hari kematianmu. Jiwa naga besar dari daratan liar seharusnya berasal dari akar yang sama dengan serangga besar. Aku akan mencoba menggunakan teknik menelan langit Hongmeng untuk menyerapnya. Anak kecil bodoh. Bahkan berani melawan. Jiwa naga dengan kekuatan manusia biasa. Sungguh lucu. Lin Feng, Serangga besar kamu bangun. kekuatan jiwa ini sangat bermanfaat untuk latihan kita. Cepat asimilasikan dia. Energi murni yang begitu murni, bahkan membantuku meningkatkan teknik menelan langit Hongmeng ke tingkat kedua. Sekarang jika aku bertemu lagi dengan Leng Qianshan, pasti bisa membunuhnya. Apa yang terjadi? Auranya kembali menjadi 3 tingkat. Dia tidak hanya bertahan dari serangan balik jiwa naga, malah menyerap energinya untuk digunakan sendiri. Naga langit dan bumi berlayar di langit 9 lapis. Suara naga menggema di seluruh langit. Semua dunia tunduk. Anak ini memiliki bakat kaisar. Dia adalah putra 9 naga. Cepat lihat patung Qilin. Dia malah merusak patung suci Qilin. Merusak harta karun sekte. Dia pantas dihukum mati. Wah, tuan muda sedang dalam masalah besar. Tidak, kalian tidak melihatnya. Orang ini adalah putra suci 9 naga. Dia adalah orang yang terpilih oleh surga. Bukan ini yang kiri-kiri. Selama ini, biarkan aku mengujinya. Hei, jika kamu bisa menahan satu telapak tanganku, maka itu bisa membuktikan bahwa kamu adalah orang yang terpilih. Leian, kamu bercanda. Sejak zaman dahulu, mana ada guru yang bertarung dengan murid ujian? Tingkat kekuatanmu sudah mencapai puncak Yuan Ying. Bagaimana mungkin bisa menahan satu telapak tangan? Takut apa? Talenta putra suci 9 naga jauh melampaui orang biasa. Lagi pula, aku tidak akan menggunakan kekuatan penuh. Tidak perlu banyak bicara. Wah, tekanannya terlalu kuat. Tidak bisa menggunakan teknik gerakan. Lin Feng, ini adalah ujian yang harus kamu lalui. Tuan muda, Tadi kan sangat hebat. Sekarang bagaimana? Masih bisa bertahan. Bahkan bisa menahan 3 tingkat kekuatanku. Tapi tidak jauh dari kematian. Mintalah padaku. Jika permintaanmu membuatku nyaman,
Aku bisa mempertimbangkan untuk membuatmu mati dengan nyaman. Orang sepertimu. Aku lebih baik mati daripada meminta maaf. Sampah. Kamu tahu. Leng Qianshan adalah murid luar gerbangku. Hari ini kamu jangan harap bisa pulang hidup-hidup. Bagus bakat anak ini, sangat luar biasa. Hari ini aku akan melihatmu. Batasnya di mana? Petir surgawi. Kamu gila ya? Kamu berani, seorang murid ujian, menggunakan teknik rahasia King Yun. Kamu ingin membunuhnya. Eldermo, jangan khawatir. Aku tahu batasanku. Ingat, tahun depan hari ini akan jadi hari kematianmu. 1 tingkat ke petir surgawi. Sujud. Tuan muda. Lin Feng. Sujud pada Guru Leian. Aku bisa memaafkanmu. Biarkan aku sujud pada orang sepertimu. Mimpi, lebih baik aku mati. Aneh. Meski Leian hanya menggunakan 30% teknik rahasia King Yun. Tapi meski begitu, seharusnya dia sudah hancur. Kenapa masih bisa bertahan? Kekuatan petir sedang diserap. Tuan muda, tubuhmu hampir mencapai batas. Maka aku kembalikan padanya. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin benar. Guru. Guru, kau baik-baik saja. Bangsat. Bagaimana mungkin ada masalah? Dia bisa bertahan. Ini keterlaluan. Kami datang untuk berguru. Kalian membuli yang kecil. Sungguh tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. 3 tingkat kekuatan teknik rahasia King Yun. Tapi bahkan kultivator dengan Golden Core belum tentu bisa menahan. Seperti yang dikatakan Leng Qianshan. Potensi anak ini sangat menakjubkan. Harus segera menyingkirkannya sebelum dia semakin kuat. Kurasa belum sampai batasnya. Masih berlebihan. Adik seperguruan, apa yang kau lakukan? Kalimat ini seharusnya aku yang bertanya Apa padamu. yang kulakukan bukan urusanmu. Kenapa? Kau demi anak ini berani melawanku. Melawanmu kenapa tidak? Ya ampun, Guru Guyu ternyata, demi Tuan muda, berani melawan Guru Leian. Sudah mulai berkelahi. Hentikan. Kalian mau saling membunuh sesama murid. Kepala sekte pun terkejut. Kepala sekte. Anda datang. Anak sialan ini sangat sombong. Terang-terangan mengacau ketertiban. Aku baru saja mau menangkapnya. Jangan kira. Guru Guyu melenggangmu. Kau bisa berbuat semaumu. Ada kepala sekte mana mungkin kau berani lancang? Bagaimana kesombonganmu? Keangkuhanmu? Kemana semuanya? Berlutut. Dengar tidak kepala sekte? Suruh kau berlutut. Aku yang suruh kau berlutut. Kok malah aku guru? Suruh berlutut ya berlutut. Kau juga berlutut. Kepala sekte. Aku. Putra Naga 9 muncul di sini. Adalah berkah bagi sekte King Yun. Tapi kau malah terus menyusahkannya. Bahkan mau membunuhnya. Apa kau mau mengkhianati sekte King Yun? Kepala sekte. Aku sebentar saja linglung. Benar-benar berlutut. Maafkan dia. Maaf. Kepadanya. Maaf tadi. Maaf. Saya yang salah. Karena kalian menyesal. Kalian dihukum untuk bekerja di bagian pelayan selama sebulan. Bagaimana dengan keputusan saya? Sesuai dengan perintah pemimpin. Segera pergi. Ya. Lin Feng. Saya ingin menjadikanmu murid pribadi saya. Sejak sekarang statusmu sama dengan kepala suku. Dan kamu akan mendapatkan sumber daya terbaik untuk apakah kamu setuju? Wow, pemimpin sendiri menawarkan kesempatan ini. Sangat iri. Status setara dengan kepala suku. Berarti kamu berada di bawah 1 orang dan di atas ribuan orang. Jika bergabung dengan pemimpin, kamu pasti akan mendapatkan sumber daya latihan terbaik. Tapi Guru Guyu, seni pedangnya, dan teknik Hongmeng saling melengkapi dan saling mendukung. Dan jika bukan karena dia melindungi saya sudah menjadi mayat. Terima kasih atas tawaran pemimpin, tapi
Saya sudah bergabung dengan Guru Guyu. Benarkah? Pemimpin sendiri mengundang. Tuan menolaknya. Sangat disayangkan. Ya, sekte Qingyun awalnya memiliki 7 cabang. Hingga berkembang menjadi puncak naga, pancake bamboo besar, 3 aliran puncak bambu kecil. Kamu sudah lulus ujian. Menurut aturan, kamu bisa memilih satu aliran. Aku tidak akan memaksa. Terima kasih pemimpin. Kamu sudah yakin? Sudah jelas. Rencana harus dipercepat. Aku tidak bisa menunggu lagi. Ini tidak sulit. Aku terjebak selama 10.000 tahun. Akhirnya bisa kembali ke dunia manusia. Banyak cara. Banyak metode. Asalkan Guru Leian bisa membantuku membuka perlindungan besar sekte Qingyun. Hal lainnya, serahkan padaku. Yin si aneh. Aku bisa diandalkan. Bagaimana dengan anak Leng itu? Kultivasinya dihisap oleh suatu teknik. Sebenarnya, seharusnya menjadi orang lumpuh. Tapi tuanku, melampaui dunia ini, pasti ada cara untuk membantunya pulih. Tampan sekali. Kalau mati, sayang sekali. Buruk ada yang mengarahkan. Energi yin jahat 10 arah, meliputi sekte Qingyun. Ini lonceng peringatan puncak naga. Canggu memanggil kita. Lalu Canggu APA lagi. Segera pergi. Ada sesuatu di puncak naga. Aku akan melihat. Pemimpin. Ada. Seseorang menyerang puncak naga. Menciptakan fluktuasi energi. Untuk memancing kalian datang. Cepat pergi. Patriar. Patriark jiwa dan tubuhnya hancur. Tubuhnya hancur. King Hai Tou. Sejak dulu tulang belulang tak ada yang menguburkan. Hantu lama menangis. Cuaca mendung dan hujan. Suara melengking. Yin Lao Guai. Dulu. 3 ahli besar dari sekte utama, semua dikerahkan. Mengurungku di sumur penjinak setan. Kini aku kembali melihat dunia. Bagaimana bisa tidak menepati janji dulu? Hancurkan Shushan dulu. Lalu hancurkan Kunlun. Sekarang, giliran kalian. Sekte Qingyun. Sekte Qingyun berlapis pertahanan. Puncak naga kepala apalagi. Penjagaan ketat. Bagaimana kau bisa masuk? 2 leluhur apa kabar? Leian, kau ternyata mengkhianati sekte Qingyun. Canggu si tua itu. Semakin tua semakin pikun. Dan kalian, kapan pernah memperlakukanku seperti manusia? Jangan banyak bicara, tangkap dia. Tidak bisa mengerahkan tenaga. Ada racun di kabut. Sekarang sadar sudah terlambat. Aku menyebarkan Hualingsan di kabut. Setengah jam ke depan, kalian semua tidak bisa menggunakan kemampuan lagi. Ini masalah besar. Yin Lao Guai, bisakah aku menyelesaikan dulu urusan internal sekte? Silahkan. Terima kasih. Adik seperguruan selama puluhan tahun ini, aku selalu merindukanmu. Tapi kamu bahkan tidak mau melirikku sekalipun. Kamu sok suci apa? Aku sudah bilang kamu pasti suatu hari akan jatuh ke tanganku. Kalau kamu bicara lagi, aku akan memotong lidahmu. Sifatmu selama ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Tapi aku suka. Aku pasti akan mendapatkanmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa berubah menjadi seorang perempuan jalang. Binatang, lepaskan dia. Pukulan yang bagus. Leian, kamu pantas menerimanya. Kalian berdua orang tua. Kenapa buru-buru? Aku akan memberikan sesuatu yang seru untuk kalian. Adik seperguruanmu, kamu benar-benar ingin menghancurkan wajahku ya?
Lin Feng. Guru, aku merasakan ada masalah di puncak naga. Langsung datang ke sini. Sebelumnya kamu selalu melindungiku. Kali ini giliranku melindungimu. 2 kali tidak berhasil membunuhmu. Kamu malah jarang sendiri ke sini. Gurumu yang sudah mencapai tingkat Yuaning pun tidak bisa melindungi diri. Kamu yang baru di tahap awal. Jiji ingin jadi pahlawan ya. Aku bukan pahlawan. Tapi aku pasti akan menyelamatkan si cantik ini. Kamu saja tidak bisa melindungi diri. Lihat sekelilingmu. Di dalam formasi ini, menyebarkan racun itu. Hanya sisa permainanku. Kamu pikir aku tidak punya persiapan sama sekali? Akan masuk begitu saja. Dia memang sangat hati-hati. Bahkan sudah bersiap-siap sebelumnya. Meski begitu, dengan kekuatannya sekarang, melawan Leian, masih tidak ada peluang menang. Benar, Leian sampai sekarang belum juga bertindak. Hanya ingin bermain-main dengannya. Terakhir kali meskipun mengetahui kelemahannya, tapi karena perbedaan tingkat kekuatan terlalu jauh, masih tidak ada kesempatan. Sekarang dia belum tahu. Saya sudah mencapai level Jin dan jika saya menggunakan kekuatan Sulong, ada kemungkinan untuk mengalahkannya. Tapi kekuatan ini, setelah digunakan terlalu banyak kerugian, hanya bisa dijadikan sebagai kartu as karena sudah memiliki pedang Jemie. Coba saja teknik baru, Hongmeng Jianjue. Baik. Cepat sekali. Kalian lihat jelas tidak? Dia bertindak sangat kejam. Hanya orang yang pernah mengalami hidup dan mati yang bisa seperti ini. Guyu. Murid ini sudah berlatih denganmu selama beberapa tahun. Ini adalah murid yang saya terbaru. Apa-apa. Sekarang juga. Bagaimana kamu tahu? Bahu kanan saya terluka. Kamu pikir semudah itu bisa mengalahkanku? Lin Feng. Tidak baik. Dia sedang memasukkan energi dalam tubuhnya. Jika terus begini, dia akan meledak dan mati. Energi spiritual bergejolak. Bagaimana rasanya? Tenang saja. Aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan menyiksamu perlahan sampai mati. Lin Feng. Karena kamu memberiku energi spiritual, maka aku harus berterima kasih padamu. Hongmeng Tun Tianjue. Lin Feng, kamu belum mencapai level Yuanying. Kapasitas laut energi MU tiba-tiba menelan. Hanya akan membuat laut energi MU hancur dan mati. Aku telah melewati banyak hidup dan mati, dan mengerti satu hal, semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalannya. Aku harus langsung mencapai level Yuanying. Hisap untukku. Kenapa kekuatanku menghilang? Hisap lagi. Apa teknik yang dia gunakan? Apakah ini teknik Hualing? Tidak, aku pernah membaca di buku kuno, dan sedikit mempelajarinya. Tampaknya mirip dengan zaman Hongmeng, di mana naga menelan energi langit dan bumi. Ada kemiripan. Siapa sebenarnya orang ini? Dia membawa banyak kejutan. Level Yuanying. Hancurkan untukku. Tidak bisa dipercaya, dia benar-benar melakukannya. Bahkan di antara ras naga, tidak pernah melihat orang gila seperti ini. Dia ternyata selamat. Nak, kamu baik-baik saja. Kamu berhasil mencapai level Yuanying. Bagus. Sangat bagus. Tampaknya kamu pantas mati di tanganku. Sayal, hamper lupa yang benar-benar sulit ditangani. Leian Laokuai. Sebenarnya Leian ini. Selama ini, aku tidak terlalu suka. Sekarang, justru menghemat banyak masalah. Orang ini adalah nenek moyang pertama dari gerbang meskipun telah disegel selama bertahun-tahun. Tingkat kultivasinya sekarang berada di tingkat masih lebih tinggi. Satu tingkat besar di atasmu. Kaulah yang menyusun formasi ini. Benar. Selama bertahun-tahun ini, aku fokus mempelajari formasi. Kekuatan bertarungku lebih hebat dari sebelumnya. Formasi Shifang Suesha ini berasal dari evolusi. Formasi Daishin Shasha kuno dari 12 dewa kuno. Menggunakan energi Sa dari 10 arah untuk membentuk besar dan kecil. Total Cerdas formasi yang saling terkait. Formasi Shifang Susha pada zaman kuno menempati peringkat ketiga di antara 10 formasi besar. Apakah langit ingin menghancurkan sekte Qingyun kami? Ini pun disebut formasi. Apa yang kau katakan? Belum lagi ratusan garis spiritual yang tidak murni dan sempurna. Teknik kombinasi. Sangat kasar. 160 formasi biasa yang digabungkan bersama. Terlihat besar dan megah. Tapi sebenarnya penuh celah. Bisa berfungsi.
adalah sebuah keajaiban. Anak muda, berhenti bersikap sinis. Tahukah kau bahwa dalam formasi ini, setiap ruang dikuasai olehku? Karena kau begitu paham tentang formasi. Sekarang datanglah ke hadapanku dan cobalah. Baik. Maka buka lebar matamu. Lihat baik-baik. Apa yang dia lakukan? Aku ingin melihat. Kau ini bisa melakukan apa trik? Melangkah dengan mata lurus, tubuh tegak, tangan kokoh, kaki melangkah pelan, harimau memutar kepala. Dia menggunakan langkah khusus. Masuk ke inti formasi. Ini menarik. Tidak menyangka kau masih muda, tapi bisa langkah dewa. Formasi ini, di mataku, hanya lelucon. Lidah tajam. Aku tak akan berdebat denganmu. Awalnya ingin memberimu cara mati yang nyaman, tapi kau malah tak tahu malu. Maka jangan salahkan aku. Bertindak keras. 3 posisi langit bumi manusia. Mengkonek mayat terbang. Mayat menggembang. Manusia hantu. 3 makhluk jahat ini. Yin Lao Guai kau gila. Barang-barang ini dibuang dari 6 jalan. Hidup dari dendam. Makan darah. Jika lepas kendali, akibatnya tak terbayangkan. Dulu nenek moyang abadi menggunakan formasi ini membantai 3 sekte besar. Tapi di masa tuanya, juga mati di tangan makhluk jahat ini. Hari ini aku. Ayo anak ini. Coba aja. Satu lagu darah terputus. Di mana neraka menangisi arwah kesepian. Pergi. Daging dan darahnya. Milik kalian. 18 lubang yin, seperti bintang di langit. Semua energi yin yang jahat. Meledak dalam sekejap. Dengan suara kakapi menggerakan formasi. Sangga menjon delikan jerakan bongka. Lagi-lagi teknik kacangan seperti ini. Ya udah main aja. Apa yang mau dilakukan anak itu? Jangan berhenti maju. Apa yang terjadi? Menari. Berhenti. Kamu ngapain? Berhenti. Tampaknya ketukan sederhana, tapi sebenarnya membunuh. Poros dari seluruh formasi memanfaatkan pola operasi ini. Berlawanan arah. Dia malah bisa mengendalikan balik formasi Yin Lao Guai. Bahkan ahli formasi yang sudah bertahun-tahun mendalami, tidak bisa melakukannya. Dia belajar dari mana? Level segini, berani pamer. Waktu aku main formasi, benua Shen Huang ini, belum ada. Kamu pikir dengan ini bisa mengalahkan aku? Kamu terlalu naif. Gerakan pembuka ini. Jangan-jangan jurus itu. Yin Lao Guai. Kenapa nggak mati? Jurus andalan leluhur. Zhou Qingwu Shengshen. Kalah dengan jurus ini. Tian Mo Liu Yin. Hasil jerih payahku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin bisa? Seekor semut kecil merusak segalanya. Matilah. Kamu mempelajari ini, ilmu hitam ini, juga sedang dikonsumsi oleh ilmu hitam itu sendiri. Formasi ini melanggar prinsip dasar Tao. Jika terus begini, tidak perlu aku yang bertindak. Kamu sendiri akan hancur. Kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu? Ingin menakut-nakutiku? Tidak mungkin. Energi yin jahat dari 10 arah. Semakin terkumpul, dia hampir tidak bisa bertahan. Energi jahat 10 arah ini, meskipun berasal dari era kekacauan, terlahir sebagai energi Tai Yin. Jika menggunakan teknik Hong Meng menelan langit, menelan dan memurnikan, mungkin bisa menggunakannya untuk membantu menembus hambatan. Teknik Hong Meng menelan langit. Apa yang terjadi? Energi jahat 10 arah sedang diserap ke dalam tubuhnya. Monster apa ini? Nyaman. Sudah lama tidak menikmati energi Tai Yin yang murni seperti ini. Lin Feng, fokuskan pikiranmu. Cepatlah memurnikan. Ini akan sangat bermanfaat bagi kita berdua. Ingin menyerap energi Tai Yin untuk meningkatkan kekuatan. Tidak semudah itu. Bunuh dia. Apa yang kamu tunggu? Cepat-cepat. Formasi Shixiu Shachen mulai membalaskan. Yin Lao Guai Nenek Moyang Ibli. Tidak menyangka akhirnya berakhir seperti ini. Entah saja. Sesuai dengan awal mula langit dan bumi, energi kelahiran sambil memurnikan tubuh, juga membantu membersihkan dan memperbaiki sumsum, benar-benar menstabilkan tingkat Iwani. Dan lagi, Hong Meng menelan langit, juga telah mencapai tingkat ketiga. Apakah kau pikir sekarang semuanya berakhir? Meski aku mati,
Aku akan membawamu bersamaku. Jurus ledakan darah. Tidak baik dia akan meledakkan diri. Mati bersama. Lin Feng. Guru. Tidak. Guru. Guru. Biarkan aku melihat. Meridian Hanker. Cultivation Hanker. Aku akan mencoba. Dia menempel kebangkitan. Lihat apakah bisa menyelamatkan nyawanya. Baik. Cepat. Leluhur. Apa yang terjadi? Dia terluka parah. Sudah kehilangan jiwa. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh sayang sekali. Guru begitu baik padaku, meski harus melawan takdir. Aku akan menyelamatkannya. Apa yang kau lakukan? Formasi darah 10 arah. Yang mengendalikan formasi mati, tapi formasi masih ada. Apakah kau ingin meniru? Kaisar Abadi melakukan hal itu. Dulu Dewa King Wu. Dengan leluhur abadi dari gerbang setelah pertempuran dahsyat. Jiwa hancur, sama seperti Guyu sekarang. Kaisar Abadi. Mengelilingi 10 dunia, akhirnya menciptakan sebuah teknik memanggil roh. Formasi pengumpulan jiwa Xianni. Apakah kamu ingin meniru dia? Formasi pengumpulan jiwa Xianni. Ini adalah dunia kultivasi. Dan teknik yang dilarang. Bagaimana dia bisa tahu? 2 leluhur. Formasi pengumpulan jiwa Xianni setelah diaktifkan akan menghabiskan banyak energi spiritual. Saya mohon bantuan 2 leluhur untuk membantu. Kamu untuk menyelamatkan guru. Bisa sampai sejauh ini. Saya ini orang tua. Tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Ini adalah batu bulan Haoyu. Mengumpulkan esensi bulan selama 5.000 tahun. Mungkin bisa membantu. Kamu mengeluarkan harta karun yang kamu simpan seumur hidup. Saya juga tidak mau kalah. Ini adalah Jade Phoenix 9 garis. Sudah ada sejak zaman kuno. Menyerap esensi langit dan bumi. Menyimpan energi spiritual selama ribuan tahun. Jika kamu membutuhkannya, ambil saja. 2 leluhur. Saya membutuhkan kalian untuk membantu saya menggerakkan kekuatan langit dan bumi. Untuk membantu guru melewati tribulasi lebih awal. Hanya dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi dengan kondisinya sekarang, bagaimana dia bisa menahan kekuatan langit dan bumi? Saya akan menarik kekuatan langit dan bumi ke tubuh saya sendiri. APA, kamu baru saja mencapai level Yuanying. Fondasimu belum stabil. Terburu-buru melewati tribulasi. Ini sama saja dengan bunuh diri. Guru memperlakukan saya dengan baik. Saya tidak bisa diam saja. Meskipun 9 kali mati sekali hidup. Saya Lin Feng meski tubuh hancur. Juga harus melawan takdir ini. Bertarung melawannya. Sudah bulat tekadku. Mohon bantuan dari kedua leluhur. Kita siniwa hanyalah manusia biasa yang tersesat di dunia ini. Kami akan membantumu sekali ini. Terima kasih. Jalan yang tak terlihat. Petir langit yang tak terduga. Abadi dalam segala cobaan. Mulai. Ada apa ini? Ini adalah petir 9 lapis. Cobaan yang begitu besar. Bahkan saat naik ke langit. Sangat jarang terjadi. Mengapa ini muncul di sini? Menghadapi cobaan adalah bagian dari jalan yang harus dilalui. Menghadapi cobaan untuk orang lain sudah melenceng dari takdir. Karena itu langit pasti akan menurunkan cobaan yang lebih besar daripada cobaan biasa. Bisakah dia bertahan? Ini. Sayangnya ini situasi yang pasti mati. Sangat disayangkan. Hei kamu. Baru saja mencapai level Yuanying. Langsung memaksakan diri. Menghadapi petir cobaan. Kamu punya keberanian seperti itu. Belum pernah kulihat sebelumnya. Aku juga akan membantumu. Dulu kita adalah lawan. Sekarang kita harus maju bersama. Jika bisa melewati ini. Aku ingin minum bersamamu. Baik jika masih bisa hidup. Aku akan mencicipi arak duniawi ini bersamamu. Petir cobaan adalah hukum alam. Tapi jika bisa melawan arus, mampu melampaui batas tubuh biasa. Aku lahir di kolam petir kacau. Jika kamu bisa menahan cobaan ini, itu adalah jodoh kita. Sekali berhasil, kamu bisa menciptakan tubuh petir langit. Tubuhmu bisa menyaingi naga. Batu bulan terang. Permata Phoenix 9 garis pun hancur. Ini adalah peringatan dari hukum alam. Kekuatan bencana petir kali ini jauh melebihi yang biasa. Keputusanmu akan menentukan hidup atau mati. Ingat krisis adalah peluang. Jangan terhambat oleh kegagalan sesaat.
Aku masih hidup. Yin Lo Kuai meledakkan seluruh kekuatannya. Kamu yang pertama terkena. Seharusnya merusak semua meridianmu dan menghancurkan jiwamu. Muridku menyelamatkanmu. Sudah aduh. Lin Feng. Kamu masih hidup. Aku hanya bilang dia kena petir. Bukan bilang dia mati. Benar kan? Kali ini, aku tidak hanya selamat, tapi juga kebetulan menjadi tubuh petir langit. Aku dengar dari guru besar, tubuh petir langit. Biasanya muncul di zaman kuno pada ras naga. Di dunia manusia sangat langka. Sekarang bisa memiliki tubuh seperti ini benar-benar keberuntungan. Lin muda. Yao Lao, kenapa kamu ke sini? Keluargamu dalam bahaya. Apa? Serahkan harta Lin. Lupakan saja, jangan bilang, tidak ada barang itu. Bahkan jika ada, aku tidak akan memberikannya padamu. Suami sudah mati. Sekarang Lin Feng si brengsek juga hampir mati. Untuk apa kamu bertahan? Kamu ngomong sembarangan. Kakakku pergi ke Qingyun Sek untuk belajar. Dilindungi oleh sekte. Bagaimana mungkin dia mati? Feng Er tidak akan mati. Sepertinya kalian belum tahu. Mantan leluhur pertama dari sekte iblis, Yin Wuxiu, di Qingyun Sek, menempatkan formasi darah 10 arah. Qingyun Sek sendiri sulit bertahan. Kamu bilang dia masih hidup atau tidak? Dasar binatang. Ibu. Katakan kakakmu, Lin Feng adalah sampah. Kakakku bukan sampah. Kamu yang sampah, penjahat licik dan tidak tahu malu. Ulangi lagi. Jangan pukul, aku mohon. Lepaskan dia. Bunuh aku, kakakku pasti akan membalas dendam. Pasti akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Aku ingin melihat seorang yang mati. Bagaimana bisa membuatku hidup lebih buruk dari mati? Lepaskan dia, kamu bisa melakukan apa saja padaku. Katakan anakmu. Lin Feng adalah sampah. Tidak mau bilang ya, karena kamu begitu mencintai anakmu. Baik. Buka matamu lebar-lebar. Lihat ini. Bagaimana aku membunuh anakmu. Jangan mendekat. Siapa? Leng Qianshan, Lin Feng. Kamu masih hidup. menghentikan jalanku sudah cukup, tapi seharusnya tidak menyentuh keluargaku. Bagaimana mungkin? Mengapa aku bahkan tidak bisa melawan? Sama sekali. Kamu pikir dengan mengalahkanku, kamu bisa bertindak semaumu. Enakku Eopai sekarang telah mendapat petunjuk dari langit. Tingkat kultivasinya mencapai tahap Yuanying. Jika kamu membunuhku, kamu akan terjerumus ke dalam kehancuran abadi. Kamu dan keluargamu akan mendapat balasan yang kejam. Ibu, Ran Er. Aku terlambat datang. Anakku yang penting kamu selamat. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak kamu pergi, kami di Danbao Pavilion, dalam perawatan mereka, hidup kami cukup tenang. Tapi suatu hari, orang-orang keluarga Leng tiba-tiba menyerbu masuk. Leng Aobai tidak tahu apa alasannya, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ayah, Sial, dia datang dengan cepat. Kita harus pergi. bisakah kalian pergi? Lin Feng kau dulu menghancurkan kultivasiku. Sekarang kau menyiksa ayahku. Baiklah. Kita selesaikan dendam lama dan baru ini. Hanya 10 hari. Kau sudah mencapai tahap Yuanying level kedua. Ternyata, kau juga mendapat kesempatan. Saat itu aku hampir menjadi orang yang tak berguna. Tapi langit tidak pernah menutup semua jalan. Aku bertemu dengan makhluk langit. Makhluk langit. Makhluk langit memberiku kesempatan. Semua ini untuk hari ini. Aku akan membuat seluruh keluargamu menjadi pengganti ayahku. Pedang datang. Dia ternyata menjadi ahli pedang. Yang dia pegang, seharusnya adalah pedang legendaris Jukue. Aku pernah dengar dari ayahmu, pedang Jukue adalah ciptaan makhluk langit. Dulu adalah senjata Kaisar Xuanyuan. Di seluruh dunia, tak ada yang bisa menandingi, karena kekuatannya terlalu besar. Akhirnya dikunci. Tidak disangka hari ini, muncul di tangan Leng Aobai. Kamu cukup berpengetahuan. Baiklah, biarkan anakmu berlutut dan membungkuk 100 kali. Setuju menjadi anjingku selama 10 tahun. Aku bisa memaafkan kalian.
berlutut. Dengan kemampuanmu yang lemah ini, mau melawan aku. Aneh. Aku jelas-jelas melepaskan jiwa pedang yang sangat kuat, tapi dia dengan mudah mengatasinya. Mungkinkah selama ini, King Yun Sek membantunya meningkatkan kemampuannya? Walaupun King Yun Sesiti hebat, tetap saja hanya sekte duniawi. Bagaimana bisa menandingi makhluk langit yang sebenarnya? Makhluk langit memberiku senjata sakti. Manusia biasa mana bisa menahan? Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Di hadapan kekuatan mutlak. Segala macam trik hanyalah lelucon belaka. Aku baru saja membentuk tubuh petir surgawi. Tubuhku sudah setara dengan naga. Tepat untuk memanfaatkan kesempatan ini, menguji batasnya. Mati. Di belakangku ada dewa. Berani kau membunuhku? Dewa itu bagus. Maka hari ini aku akan membiarkanmu hidup. Pergi dan beritahu Dewa MU. Lain kali, aku Lin Feng, akan datang berkunjung. Ibu, Ran Er. Kedepannya kalian ikut ke sekte King Yun. Biar ada yang saling menjaga. Ya, Mohon dewa bertindak lagi. Bantu aku meningkatkan kekuatan agar aku bisa menghukum Lin Feng. barang yang kuberikan padamu sudah hilang semua. Masih minta bantuanku. Tebal benar muka MU. Lin Feng itu menghina kekuatan surgawi. Dia menghinaku. Itu sama saja menghina MU. Lin Feng. Ada auranya di tubuhmu. Aku menemukanmu. Kakak ada apa? Feng Er kenapa ini? Aku punya firasat buruk. Lin Feng. Ada masalah besar. Ran Er. Bawa ibu istirahat dulu. Baik. Guru. Ada apa ini? Baru saja ada fenomena aneh di langit. Aku meramal dengan teknik bintang. Sepertinya, dewa dari kerajaan surgawi Chang Huang akan menyerang sekte King Yun kita dengan skala besar. Chang Huang Tianjie. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Mereka datang untukku. Apa maksudmu? Alasannya cukup rumit. Nanti aku akan menjelaskan kepada kalian semua. Tapi yang terpenting sekarang adalah mencari cara untuk menghadapinya. Apa pendapatmu? Saat ini King Yun Song, daya tempurnya tidak sebanding dengan Chang Huang Tianjie. Jadi pertama-tama kita harus berusaha meningkatkan kemampuan kita sendiri. Bukan kita tidak ingin meningkatkan. Tapi, sejak berlatih sampai sekarang, banyak yang sudah mencapai titik jenuh. Dalam waktu singkat, sangat sulit untuk membuat terobosan. Benar, kemampuanku sudah manda di tahap Dujie. Selama 200 tahun, tanpa ada tanda-tanda akan berubah. Apakah kita punya dandang di sini? Kamu juga bisa meracik pio. Sedikit tahu. Lin Feng. Bukan kami tidak percaya padamu. Meskipun kami berdua bukan ahli pil, tapi pernah mendengar dari guru kami. Ahli pil tidak seperti praktisi. Untuk melatih seorang ahli pil biasa, paling tidak butuh 7-80 tahun. Usiamu masih muda. Kalau hanya meracik pil tingkat dasar, untuk peningkatan kami tidak akan banyak membantu. Dia sudah berbicara. Biarkan dia mencoba. Baiklah, baiklah. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan menunggu semua bagian dandang panas baru akan memasukkan bahan? Kayaknya masih pemula. Bahan-bahan spiritual ini rapuh banget. Sambil suhunya belum naik. Waktu yang tepat untuk memasukkan bahan. Ini kesempatan bagus. Kalau suhu tungku terlalu tinggi, jangan harap bisa jadi pio. Bahkan pemurnian aja nggak bisa. Sudah ditebak sih. Suhu api tungku sekarang sudah naik. Setelah bahan dimasukkan, efek obatnya langsung menguap. Lin Feng ini, meskipun bakatnya luar biasa, membuat kagum. Tapi meracik pil beda dengan latihan. Meracik pil butuh pengetahuan yang luas dan pengalaman yang matang. Dia masih terlalu muda. Pil terbagi jadi beberapa tingkat. Penuh, bulat sempurna, dan berurat. Karena terbatasnya tungku dan bahan, pil-pil ini cuma bisa mencapai tingkat bulat sempurna. Sementara ini cuma bisa segini. Lin Feng itu muridmu. Mungkin kamu yang duluan.
Ini pil Yuan yang tidak cocok untuk wanita. Nanti aku akan meracik. Pil yang cocok untuk Shifu. Baiklah. Aku duluan deh. Energi spiritualnya murni, tersimpan rapat. Cuma mencium aromanya. Akar spiritualku sudah gemetar. Kalau diminum. Ya ampun. Sejak aku latihan, energi lautku terhambat. Sulit untuk naik ke tingkat berikutnya. Tapi dengan pil ini, aku bisa naik 2 tingkat sekaligus. Sudah menyentuh ambang batas, kesempurnaan besar. Lihat aja kamu. Ini cuma pil biasa. Bisa terbang ke langit. Aku coba makan. Hangat sekali seperti mandi. Di tengah lautan bunga. Khasiat pil ini setara dengan 80 tahun latihan keras. Masalah yang menggangguku selama bertahun-tahun. Sering buang air kecil juga. Sembuh. Kita akhirnya berhasil. Lin Feng, pil ini. Ada masalah ya, dua leluhur. Kenapa begini? Tidak apa-apa. Mereka terlalu lama menahan. Hari ini langsung meledak. Tapi, pil Yuan yang ini, tinggal 1 biji terakhir. Aku bilang Siwen. Sekarang aku nggak perlu berbaik-baik sama kamu. Siwen, kamu mau berantem sama aku ya? Pertempuran melawan gerbang iblis dulu. Kalau bukan aku yang menyelamatkanmu, masih bisa hidup sampai sekarang. Huang He. Pertempuran di wilayah terlarang dah. Kamu terluka parah. Kalau bukan aku yang nekat menahan 3 calon dewa, masih bisa kabur. Guru. 2 leluhur. Sehari-hari juga begini ya. Dua leluhur ini sebenarnya satu sekte. Sehari-hari lebih banyak berdebat mulut. Tapi kejadian seperti ini masih pertama kali. Pil ini milikku. Jangan harap. Lin Feng, berikan pil itu padaku. Jangan dengarkan dia berikan padaku. 2 sesepuh. Sekarang bencana besar akan menimpa King Yun Sek. Kalian sebagai sesepuh King Yun Sek, jangan sampai hanya demi sebutir pil berkelahi sampai berdarah-darah. Apakah ini pantas? Kalau kalian suka, nanti aku akan membuatkan lebih banyak untuk kalian. Benar-benar. Tentu saja. Asal kalian dekat dengannya. Bukan cuma sebutir pil. 100 pun bisa didapat. Untuk apa bertengkar? Hanya untuk sementara ini. Bagus, tapi visimu masih kurang luas. Hampir saja kehilangan kesempatan emas. Lin Feng, kamu benar tadi. Kami memang terlalu serakah. Kedepannya kami tidak hanya akan meningkatkan kemampuan, tetapi yang lebih penting, akan melatih hati. Segera menghilangkan keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Itu baru benar. Bagus sekali. Kalau dalam waktu dekat ini kami ada pil bantuan, kemampuan kami pasti bisa naik ke level yang lebih tinggi. Di sini ada tempat yang energi spiritualnya sangat melimpah. Aku ingin memanfaatkannya untuk meningkatkan kemampuan. Ada satu tempat yang sesuai dengan permintaanmu. Di belakang King Yun Sek, ada Gua Shenong, tempat kaisar yang pernah tinggal. Sumber energi yang terus-menerus menghasilkan kekuatan spiritual. Tapi di sana penuh dengan larangan. Tidak mudah untuk masuk. Guyu itu. Kamu yang atur persiapan untuk menghadapi musuh. Kami berdua akan menemani Lin Feng untuk pergi ke sana ya. Baiklah. Tempat apa ini? Ini adalah Gua Shenong Kaisarian. Sebenarnya ini adalah mata spiritual Kaisar kuno Lin Sensao dan Dewa King Wu Huang Lulu. Menggunakan gunung ini sebagai dasar formasi. Mengatur sebuah formasi besar. Formasi pengumpul energi spiritual. Seiring berjalannya waktu, energi spiritualnya menjadi sangat pekat. Tapi mata spiritual ini dijaga oleh 4 makhluk suci dari zaman kuno. Selama ratusan tahun, tidak ada yang berani mendekat. Kalau beruntung, mungkin kita bisa mengambil sedikit saat mereka sedang istirahat. Kalau tidak beruntung, maka nyawa kita yang taruhannya. Siapa yang berani masuk Gua Shenong Kaisarian? Dibunuh tanpa belas kasihan. Sial, mereka datang. Sudah lama tidak mencicipi daging dan darah manusia. 2 orang tua itu jelek sekali. Yang di tengah itu, putih dan lembut. Biarkan untukku. Daging orang tua itu asam dan sepat. Tidak enak. Kenapa harus untukmu semua? Jangan berantem. Potong saja anak itu menjadi 4 bagian. Kan selesai. Aduh sialan. Qinglong Bai Huzuke. Xuan Wu semua terguncang. Ini bahkan hanya 1. Kita akan kesulitan mengatasinya. Apalagi 4. Sudahlah, mari kita coba saja. Baik. Elemen langit dan bumi. 2 sisi alam semesta. Hanya semut kecil. Sudah bosan hidup. Berani lancang di hadapanku. Jangan melawan. Dengan kemampuanmu yang sedikit. Bahkan tidak cukup untuk mengisi gigi kami. Tidak cukup untuk jahitan. Berlutut. Pergi. Aroma julong. Ternyata leluhur naga datang. Bajingan. Tampaknya kamu masih ingat orang tua ini. Kalau sudah kenal, maka mudah berbicara. Kalian tidak perlu muncul. Aku di sini menyerap sedikit energi spiritual. Tidak masalah kan? Ini. Mata Tau Adalah Nefas Pensipton. Kami di sini menjaga
untuk mencegah manusia biasa mencuri. Buka matamu lebar-lebar. Apakah dia manusia biasa? Ternyata, aku tidak mengenali gunung besar. Mundur dulu. Berbahaya sekali. Lin Feng. Aku semakin tidak bisa memahamimu. Tidak baik. Formasi pelindung gunung telah dihancurkan. Ada 2 orang yang masuk. Tidak ada waktu lagi, hanya bisa menggunakan Homeng menelan langit. Menelan paksa, meningkatkan tingkat kultivasi. 2 leluhur, jagalah aku. Aku akan menyerap energi spiritual. Ya, seni menelan langit Hongmeng. Terlalu kuat. Energi spiritual yang begitu besar masuk ke dalam tubuhmu. Tidak akan bisa menahannya. Waktu mendesak, tidak bisa menunggu lebih lama. Semoga pil penjaga jiwa ini membantu saya melewati ujian ini. Guyu Shouzuo, formasi pelindung gunung. Terbuka sebuah celah. Konflik level ini, kalian tidak bisa ikut campur. Terima perintahku. Semua murid pergi ke gunung belakang untuk berlindung. Bagaimana denganmu? Aku akan menutup celah formasi pelindung gunung. Menjaga sebisa mungkin. Feng Ling bersedia bersama Anda. Melindungi King Yun Se. Jika aku gugur, Anda akan menjadi pemimpin King Yun Se. Hidup. Ini perintah. Ya, Langit memiliki dewa langit. Bumi memiliki dewa bumi. Dewa turun ke bumi. Manusia biasa mundur. itu kamu. Ternyata jiwamu berinkarnasi di sini. Baiklah. Tidak perlu mencari satu persatu. Di tubuhnya, ada kekuatan langit dan bumi tersembunyi. Hanya dengan sekali pandang, melepaskan niat membunuh yang begitu kuat. Perbedaan antara aku dan dia terlalu besar. Kerajaan Langit Changhuang. Maharani Yaoji datang sendiri. Kalian manusia, biasa berlututlah. Jadi kamu adalah Chang Huang, manusia langit. Langit adalah sumber segala sesuatu. Dan penguasa. Kerajaan Langit Changhuang menguasai 36 langit. Kamu tahu apa itu tingkat kaisar? Itu adalah melampaui dunia ini. Tingkat tertinggi. Kalian ini, praktisi dunia bawah. Sama sekali tidak mungkin melawan. Hanya semut kecil. Meski sudah mencapai Tao, tetap saja makhluk rendahan. Kalau pintar serahkan Lin Feng. Keluarkan. Aku masih bisa menjamin. Sekte King Yun tetap aman. Jika tidak, bersiaplah untuk melihat. Tempat ini banjir darah. Ternyata target kalian adalah Lin Feng. Situasi tidak baik. Tidak tahu kapan Lin Feng bisa bangun. Lin Feng adalah muridku. Jika ingin membawanya, kecuali aku mati. Sungguh mengharukan. Cepat bersihkan sampah ini. Ya, Apa yang akan dia lakukan? Yin adalah kegelapan, adalah berkumpul, adalah air keruh. Merampas suara suci. Alat ini bisa menggabungkan kekuatan yin yang untuk menaklukkan semua jiwa. Kultivasinya tidak tinggi, tapi tekadnya cukup kuat. Apa yang membuatmu bertahan begitu keras? Semakin kamu melawan, semakin banyak penderitaan yang kamu tanggung. Mengatasi segala gerakan dengan ketenangan. Tenang, hati yang jernih, tubuh yang sejuk, suka, marah, sedih, takut, kacai, tenang, semua berasal dari hati. Menghubungkan jiwa dengan pedang kehidupan. Menggunakan niat pedang untuk menangkal suara suci. Menarik. Sampah Mohon maaf Maharani. menentang dewa dengan tubuh manusia biasa. Tampaknya kalian dari King Yun Se tidak semuanya pengecut. Tapi seekor semut kecil, bagi saya, tidak ada bedanya. Guru mengajari kami, King Yun Sek adalah rumah saya. Bahkan jika tubuh sudah menjadi abu, tidak akan mundur selangkah pun. Bahkan jika terlahir kembali, sifatmu ini masih sangat menjengkelkan. Guru, ini adalah aturan manipulasi waktu. Garis sebab akibat. Gadis cantik seperti ini. Kenapa harus mencari kematian? Kamu mati seperti ini. Sayang sekali. Guru, saya terlambat. Kalian bawa guru turun untuk diobati. Biarkan saya yang menangani ini. Baik.
Lin Feng berhadapan dengan Maharani Yao Ji. Apakah dia bisa melakukannya? Saat ini, kita hanya bisa memilih, mempercayainya. Ye Fen, ternyata kamu Kenapa? Kamu melihatku terkejut ya? tidak menyangka sisa jiwa kamu masih bertahan dan menyatu dengan tubuh baru, mendapatkan kehidupan baru. Tapi meski begitu, lalu kenapa? Dalam waktu singkat, kamu tidak mungkin bisa pulih kekuatan puncak kamu. Bagaimana kamu bisa melawanku? Hati-hati. Sayal, Lin Feng terperangkap oleh tali sebab akibat. Aku kira kamu sudah menjadi sangat hebat. Tunggu aku menyelesaikan orang-orang ini, lalu akan bermain denganmu. Lin Feng telah berjasa. Kira, hari ini meski harus mempertaruhkan nyawa, aku akan melindunginya. Bagus, kita tahan dia dulu. Kamu bawa Lin Feng pergi. Tidak mungkin aku meninggalkannya sendirian di sini. Selama masih hidup, masih ada harapan. Cepat pergi. Semut sebanyak apapun, tetap saja hanya semut. Hari ini tidak ada satupun dari kalian bisa pergi. Aku akan membuat kalian satu persatu berkumpul di bawah tanah. Keluarlah temanku. Baru saja sekejap, dia mengeluarkan kekuatan kuno yang bertabrakan dengan sebab akibat. Setelah bertahun-tahun aku berlatih, belum pernah melihat kejadian aneh seperti ini. Yao Ji, kamu masih ingat aku. Naga kuno. Kamu malah bereinkarnasi ke dirinya. Ini adalah pedang kehancuran dari Kaisar Abadi. Energi pedang yang begitu menakutkan, bahkan seluruh benua Shenhua bergetar. Sampai level apa dia telah mencapai? Dalam waktu singkat, bahkan bisa menyaingi para dewa. Aku juga tidak bisa melihatnya. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasakan rasa krisis yang belum pernah ada? Secara langsung memberitahuku, jika bertarung dengannya aku akan mati. Apakah ini hayalanku? Yao Ji, mengapa kamu berlatih spiritual? Berlatih spiritual dengan susah payah, bukankah untuk melepaskan semua ikatan dan bertindak sesuka hati? Berlatih spiritual mengajarkan hidup damai dengan dunia. Jalan ada pada diri sendiri. Hindari pikiran yang sia-sia. Hindari niat jahat. Hindari memperbudak banyak makhluk. Dan keinginan akan pujian. Apa yang kamu sebut bertindak sesuka hati, itu adalah setan. Pada akhirnya tidak bisa menaklukkan dunia, dan hanya akan mendapatkan kebebasan yang sia-sia, menipu dirimu sendiri. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Dengan keadaanmu sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? Tenang saja. Kali ini aku tidak akan mudah membunuhmu. Aku akan membuatmu menderita semua siksaan, sehingga kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk mati. Energi positif langit dan bumi selalu ada. Satu gerakan menggetarkan iblis, dewa, dan Buddha. Dua gerakan membuat seluruh alam semesta menangis. Menarik. Pantas saja dulu adalah Kaisar Sembilan Langit, bahkan berhasil menghancurkan bayanganku. Ayo, aku menantimu di langit Changhuang. Saatnya mengakhiri ini. Jika kau ingin pergi ke langit Changhuang, aku akan menemanimu. Lin Feng, jika kau tidak keberatan, kami berdua akan setia mengikutimu seumur hidup. Baik, mari kita menembus langit ini.